Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, untuk kesekian kalinya dapat kesempatan nih dari YIC untuk sharing. Sudah berapa kali dapat kesempatan sharing untuk offline, ya. Dan entah kenapa untuk online ini dari pihak panitia menghubungi saya lagi. Ya mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat dan semangat ya sama teman-teman YIC semuanya. Siapapun nanti yang menonton secara live dan juga menonton yang tidak live ya, nanti menonton di YouTube setelah sesi live ini, mudah-mudahan dapat manfaat banyak dari apa yang kita sharing bersama Agra dan juga Niki ya dalam sesi 1,5 jam ya, insya Allah. Baik, menarik ya dari tor yang diberikan oleh panitia, sehingga saya coba untuk membuat sebuah judul yang mudah-mudahan judulnya sedikit menggugah. Kenapa ada lampu di sana, terus saya memberi judul Cahaya di Tengah Pandemi gitu ya. Karena memang semua orang terimpact ya, semua profesi terimpact, semua daerah terimpact dari pandemi gitu ya. Tapi akhirnya kita akan berusaha untuk memilih jalan-jalan sendiri gitu ya. Apakah kita tetap ada dalam kondisi diam ya, tidak bergerak dalam kondisi pandemi, atau memang kita akhirnya menemukan cahaya. Nah, mudah-mudahan di sini saya sedikit bisa sharing tentang pengalaman pribadi, bagaimana akhirnya ya, mendapatkan cahaya yang saya maksud di sharing sesi ini. Oke, jadi saya perkenalkan diri sedikit, mudah-mudahan yang sudah kenal bisa kenal lagi, yang belum kenal ya, karena ini dari sesi 3 orang pembicara ini yang paling senior ya. Saya lulus IC tahun 2000, lalu atas izin Allah berhasil masuk ke ITB, Teknik Fisika ITB, angkatan 2000, dan baru lulus 2005. Jadi 5 tahun sangat menikmati kampus ya, atau lebih tepatnya menikmati aktivitas di Karisma ITB. Kenapa di situ saya cantumkan Karisma ITB? Karena secara de facto memang gelar sarjana dapat di Teknik Fisika ITB, tapi sebenarnya secara de jure juga mendapatkan banyak ilmu, banyak pengalaman, dan yang akhirnya mengantarkan saya memilih profesi dan memilih usaha sekarang dari sebuah organisasi bernama Karisma ITB di Masjid Salman. Saat ini saya tinggal di Gema Pesona Estate Blok AC nomor 16 Kota Depok, dan sudah memiliki 1 istri, alhamdulillah, insya Allah pertama dan terakhir, dan 2 anak perempuan. Ya, sedikit informasi singkat tentang perjalanan karir setelah lulus 2005 akhir ya, 2005 akhir sekitar bulan Oktober, berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. 2006 Januari langsung mendapat kesempatan sebagai engineer instrument control di oil and gas sampai tahun 2012 ya, sebuah posisi yang sebenarnya sangat strategis ya, secara income luar biasa. Tapi sekali lagi perjalanan dari 2006 sampai 2012 ternyata tidak menemukan kepuasan ya, kepuasan atau passion dalam bekerja atau beraktualisasi, sehingga akhirnya setelah 2012, kalau selama awal ini menggunakan sarjana teknik fisika, dari 2012 ini saya akhirnya memilih untuk menggunakan sarjana Karisma ITB-nya ya, jadi sarjana Salman istilahnya gitu. Dan akhirnya membuat sebuah usaha di bidang pendidikan dan pelatihan ya. Yang pertama itu adalah Be White Management. Sekarang alhamdulillah sudah ada beberapa anak usaha dari sini ya, resminya PT Be White Wahana Inspira. Lalu di satu tahun setelah itu saya membuat sebuah yayasan untuk mengakomodir anak-anak yang kurang mampu sehingga tetap bisa mendapatkan program yang sama yang ada di Be White, tapi terfasilitasi melalui program-program edukasi gratis di Yayasan Anak Baik Indonesia. Jadi sebenarnya Yayasan Anak Baik ini saya dirikan bersama beberapa orang untuk memfasilitasi program Be White ya, yang berbayar ya, itu bisa dinikmati juga oleh anak-anak duafa di seluruh Indonesia. Yang ketiga ini saya bersama 4 alumni IC, satu angkatan 2000 juga mendirikan sebuah startup
yang kami namakan Talepo, PT Talepo Wahana Karma, PT Talepo Wahana Karya, ya, dengan 5 background bidang yang berbeda, dan kita akhirnya bisa membuat sebuah startup yang memang masih tahap pengembangan di tahun 2020 ini. Fokusnya adalah untuk memfasilitasi anak-anak SMK bisa mendapatkan pekerjaan di tempat yang tepat, di perusahaan yang tepat. Baik, saya lanjutkan. Jadi core kompetensi dari BWAT sendiri ini adalah satu, pelatihan soft skill anak dan remaja. Jadi banyak, sebenarnya ini pilihan yang agak unik ya, karena tidak banyak orang yang akhirnya memilih usaha di bidang ini. Sehingga akhirnya kita di sini bisa dikatakan bisa menghitung berapa kompetitor kita. Dan akhirnya sebenarnya kompetitor terbaik kita atau kompetitor paling sulit buat kita sendiri itu adalah justru kita sendiri. Nanti kenapa saya katakan ini ada hubungannya sama kondisi pandemi ini. Nah, pelatihan soft skill anak remaja ini tidak banyak sebenarnya perusahaan yang bergerak di bidang ini. Kalaupun ada, mereka sifatnya temporer. Ketika ada musim liburan, tiba-tiba banyak organizer bikin program-program anak dan remaja. Ketika Ramadan, mereka bikin program khusus, ada organizer khusus yang buat program Ramadan. Nah, tapi kita memang memilih untuk memiliki spesialisasi di sini, ya, pelatihan soft skill anak dan remaja. Lalu yang kedua, kami kembangkan bimbingan belajar plus. Kenapa plus? Karena tidak hanya belajar akademis. Kalau teman-teman IAIC ingat, Pak Habibie punya semangat membangun IAIC adalah keseimbangan iman, ya, iptek dan imtak. Nah, semangat itulah yang sebenarnya saya turunkan di bimbingan belajar ini. Jadi selain belajar akademis, anak-anak juga akan belajar bagaimana mengembangkan karakter takwa mereka. Dan itulah jadi filosofi kenapa nama bimbelnya saya namakan Be White Cendekia. Jadi penggabungan antara Be White dan Insan Cendekia. Alhamdulillah sudah dapat izin juga dari guru-guru kita di IC. Sempat sounding juga ke Pak Awai, ke Bu Penny, gitu ya. Selama untuk kebaikan insya Allah tidak bermasalah. Lalu yang ketiga, selain pelatihan dan bimbingan belajar, kita melakukan edukasi melalui buku Anak Baik. Jadi kita buat buku yang mengumpulkan kisah-kisah nyata anak-anak baik di Indonesia. Lalu kita buat kompilasinya, lalu kita sebarkan kembali ke anak-anak Indonesia. Yang keempat, terakhir, ini dalam tahap pengembangan dalam 1 tahun terakhir, akhirnya mau tidak mau kita harus mengkondisikan membuat sebuah aplikasi karakter building untuk anak dan remaja Indonesia. Jadi edukasinya kami perluas, yang tadinya offline kita coba buat online, sehingga ada media untuk membantu anak-anak mengembangkan karakter mereka melalui aplikasi. Nah, ini sebaran alumni kami sejauh ini, alhamdulillah sudah hampir ke 22 kota tepatnya, dengan jumlah alumni dari 2012 sampai hari ini 114.750 anak Indonesia yang sudah merasakan program offline kami, ya. Jadi memang ini salah satu hikmah, hampir sebagian besar kota-kota ini kami sangat dibantu oleh anak-anak IC. Maksudnya pada saat kami mencari tim di daerah, itu alhamdulillah jaringan IAIC ini sangat membantu, ya, untuk penyediaan fasilitator, untuk membantu proses operasional di daerah tersebut. Alhamdulillah mayoritas hampir semua kota yang kami kunjungi itu dibantu oleh anak-anak IAIC. Ini salah satu berkah silaturahmi dengan anak IAIC. Walaupun saya angkatan 03, ketika datang ketemu dengan angkatan 19, angkatan 20, angkatan 21, itu serasa sangat dekat. Ya, serasa memang saudara gitu ya, alhamdulillah, ketika memang kita keluar kota dibantu sama mereka. Nah, ini saya cerita sedikit beberapa rencana. Nah, ini kita sudah masuk ke sesi berikutnya. Dari planning kami tahun ini di Be White Management dan atau Be White Group, itu kita punya rencana pelatihan beberapa program, ya, dalam agenda Maret sampai Juni 2020 yang sudah masuk ke agenda kami. Kita punya pelatihan anak dan remaja di 36 sekolah yang sudah bermitra dan bekerja sama. Kita punya pelatihan anak remaja di 9 kota yang sudah terschedule jauh-jauh hari, bahkan dari tahun 2019 sudah kita schedulekan, sudah ada peserta, ya, tinggal running.
Yang ketiga, kita punya program Ramadan untuk anak dan keluarga di 11 perusahaan. Jadi kita kerjasama dengan banyak perusahaan untuk pengelolaan khususnya program anak-anak karyawan. Ya, karena memang sekali lagi kita memilih spesialisasi itu sehingga alhamdulillah banyak perusahaan yang trust ke kami. Ya, yang keempat, program Ramadan di 12 kota. Nah, perlu diketahui kalau dari sisi cash flow, BWhite Management ini justru adalah perusahaan yang secara cash flow-nya itu mendapatkan peak season-nya itu di Ramadan. Ya, jadi memang kalau lihat dari cash flow penghasilannya itu, alhamdulillah itu memang selalu di Ramadan. Nah, untuk itulah kenapa ketika pandemi ini mendekati Ramadan itu deg-degnya luar biasa, deg-degan. Apa yang akan terjadi nih, gitu ya? Karena sudah banyak planning seperti ini yang teman-teman lihat, ya, termasuk ada 148 siswa bimbingan belajar plus kami yang memang masih harus running dan harus dilakukan. Ya. Dan yang terakhir tentunya ada program liburan sekolah di 6 kota yang sudah kami jadwalkan, harusnya running di Juni atau Juli ini. Gitu ya. Dan yang menarik adalah ini semua cancel. Ya. Satupun tidak ada yang running karena memang semuanya kondisinya offline. Semua kontrak di hold atau bahkan ada kontrak yang akhirnya mengambil kondisi force major, ya. Ya, semua belajar dihentikan, ya, apalagi yang keluar kota otomatis sudah di cancel. Jadi ini satu hal yang menarik ketika bulan April kami mendapatkan kondisi berat seperti ini. Lalu apa yang kami lakukan, teman-teman? Ya, inilah yang akan saya sharing. Nah, saya bercerita tentang kondisi real kami bahwa 6 poin besar ini, gitu ya. 6 peluang istilahnya jalan rezeki dari Allah ini semua sudah di cancel. Lalu apa yang kita lakukan? Nah, ini solusi yang akhirnya terpikir oleh kami. Ya, jadi awal April tidak mungkin kita hanya berdiam diri dan kita prediksi bahwa pandemi ini masih terjadi di bulan Ramadan. Jadi kami berupaya bagaimana Ramadan kita bisa tetap survive. Ya, atau tadi bahasa saya di awal bagaimana kita akhirnya tidak sekedar bertahan. Karena kalau mindset kita berusaha bertahan saja, maka kita akan bertahan saja, bertahan dengan kondisi yang seadanya. Tapi kita berusaha berpikir secara mindset menang dulu nih, supaya bisa melesat. Kita lakukan survei kebutuhan, dan masalah. Kita hubungi beberapa alumni kita buat penelitian, ya, kita kunjungi beberapa sekolah yang jadi mitra kami. Ya, akhirnya kita menemukan sebuah peluang. Inilah yang mahal, teman-teman, akhirnya bahwa kita tidak membuat sesuatu yang memang sudah dibutuhkan oleh standar orang-orang, tapi kita akhirnya menciptakan sebuah peluang. Ya, apa nih peluangnya? Dan ternyata kita menemukan peluang yang didasari oleh sebuah semangat solusi, membantu dan memudahkan banyak pihak. Ini yang akhirnya membuat kami menemukan solusi. Gimana caranya dalam kondisi pandemi ini, ya, sesuai dengan core kompeten kita masih bisa membantu banyak orang. Siapa yang kita bantu? Membantu anak-anak di rumah yang memang kesulitan dalam proses belajar mengajar jarak jauh. Membantu orang tua yang masih harus melakukan proses work from home, sedangkan harus mendampingi anak juga belajar. Akhirnya muncullah peluang itu, ya, dan akhirnya kita breakdown programnya, kita buat tools publikasinya, lalu kita sebar, ya, ke seluruh alumni dan seluruh jaringan kita. Dan alhamdulillah muncullah kita buat program yang namanya Petualangan Ramadan di Rumah Aja. Kalau teman-teman mungkin pernah waktu SD atau SMP ada pesantren kilat di sekolah, gitu ya. Nah, ini akhirnya muncul sebuah inovasi baru yang mungkin hanya akan terjadi di saat pandemi corona ini. Ya, dan saat ini, kemarin pada saat Ramadan, memang program ini hanya dieksekusi oleh kami, gitu ya. Jadi program ini memang semangatnya bagaimana cara mudah agar Ramadan anak di rumah menjadi asyik, seru, menantang, dan bermakna, serta ayah bunda tetap tenang selama Ramadan. Jadi program pendampingan Ramadan ini kita buat dalam bentuk grup WhatsApp jarak jauh, dan ada video conference selama 24 hari, ya, lengkap didampingi oleh mentor-mentor dan ada kurikulumnya. Sekali lagi semangatnya memudahkan orang tua dan memastikan anak memiliki agenda positif dan produktif selama Ramadan. Kenapa? Karena banyak orang tua yang kesulitan merancang
agenda Ramadan mereka. Bayangkan WFH sudah bingung ya, padat, harus mengatur waktu. Nah, peluang yang kita temukan adalah bagaimana nih bantu orang tua untuk dampingi anak-anaknya produktif selama Ramadan. Akhirnya kita siapkan mentor, kita siapkan fasilitator, walaupun jarak jauh, minimal orang tua akhirnya bisa tenang di rumah. Dan alhamdulillah ini bisa menjadi solusi dan membantu banyak orang tua di rumah untuk menemani anak-anak mereka produktif selama Ramadan. Oke, sekali lagi, ini yang saya katakan rasa syukur kami ya dengan kondisi pandemi, bahwa di saat kami berusaha membantu banyak orang, akhirnya Allah bantu kita juga gitu, untuk bisa survive, bahkan bukan sekedar survive tapi bisa memberikan solusi. Jadi alhamdulillah total peserta yang memang akhirnya tergabung dalam 1 bulan Ramadan kemarin ada 3.650 orang dari 18 provinsi, dari 36 kota, hingga dari 4 negara. Ya. 4 negara ini dari Indonesia, dari Australia, dari Singapura, dan dari Jepang. Dan alhamdulillah juga yang kami senangi adalah bahwa ternyata manfaat dari program ini bisa dirasakan hampir 74% peserta dari hasil evaluasi yang kami lakukan. Tips produktif saat pandemi ini closing dari saya, ya. Tadi sudah banyak chat dari teman-teman angkatan 2000. Terima kasih sudah melihat, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama adalah manfaatkan waktu untuk lebih banyak untuk belajar. Ya, intinya memang pandemi ini semua orang dalam kondisi di rumah. Kita bebas memilih aktivitas apapun. Ya, yang membedakan adalah nanti kualitas kita ketika keluar pandemi. Bagi orang-orang yang memang hanya menikmati rebahannya dalam kondisi yang kontraproduktif, maka ketika keluar pandemi, dia mungkin akan jadi orang yang sama sebelum pandemi ini ada. Tapi bagi kita yang akhirnya memilih untuk belajar, maka insya Allah kita bukan sekedar bertahan, tapi kita insya Allah akan melesat dengan hal-hal baru. Yang saya katakan bahwa setelah pandemi ini, minimal kita punya banyak bekal baru. Ya, baik yang teman-teman punya usaha, baik teman-teman yang memang bekerja sebagai wira swasta ataupun menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan besar, ya, insya Allah juga hasilnya akan sama. Dan yang kedua, tetap fokus pada tujuan besar dan semangat menjadi manfaat, agar lebih mudah menemukan cara bukan sekedar bertahan namun bisa membantu banyak orang. Jadi tips yang kedua dan yang terakhir dari saya, ya, bahwa ternyata niat untuk membantu banyak orang, ya, ternyata memang itu akhirnya membuat kita diberikan banyak ide, ya, diberikan banyak ide supaya memang mewujudkan niat itu, ya. Dan ternyata ketika membantu orang pun akhirnya kita sangat-sangat terbantu, ya, teman-teman. Jadi tetap fokus pada tujuan besar kita. Yang punya usaha tetap fokus pada apa usaha itu, dan pastikan selalu ada niat untuk membantu banyak orang. Dan bagi teman-teman yang punya profesi-profesi yang lain, ya, mudah-mudahan tetap fokus pada tujuan besarnya apa, sehingga bisa memilih manfaat apa yang bisa tetap diberikan dalam kondisi pandemi seperti ini. Itu saja. Insya Allah waktunya pas, ya, 20 menit sesuai dengan waktu yang disiapkan oleh panitia. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, mudah-mudahan tetap bisa bersilaturahim, ya, dan ada hikmah yang bisa diterima oleh teman-teman semuanya. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.